Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 31. Firman Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Pesan untuk memberikan nama Yesus kepada bayi yang sama yang akan dilahirkan oleh Maria dinyatakan bukan hanya kepada Maria sendiri. Pesan yang sama juga diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di waktu yang berbeda. Kepada Yusuf, malaikat Tuhan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius pasal 1 ayat 20 bagian B dan 21. Maria belum menikah dengan Yusuf ketika malaikat memberikan pesan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang harus diberikan nama Yesus. Dia masih hanya bertunangan dengan Yusuf. Demikian juga Yusuf belum menikahi Maria ketika pesan malaikat itu dinyatakan kepadanya. Inilah yang disebut rencana Allah, bukan rencana manusia. Kehadiran Yesus sebagai utusan Allah di dunia ini adalah menjadi penyelamat umatnya dari dosa mereka. Umatnya yang dimaksud adalah orang yang percaya dan mau menerimanya. Semata-mata adalah inisiatif dan rencana Allah. Inisiatif dan rencana Allah dari sejak semula karena didasarkan oleh kasih Allah. Rasul Yohanes menegaskan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus disebut anak Allah yang tunggal. Itu adalah pernyataan Yohanes. Dan malaikat yang datang mengunjungi Maria di rumahnya dan berpesan kepadanya juga berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 32. Berbahagialah kita karena Yesus disebut anak Allah. Karena kalau kita mau menerima Dia sebagai sahabat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga disebut anak-anak Allah. Itulah kata firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini pastikanlah supaya engkau menerima Yesus sebagai sahabat terbaikmu dan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk dapat menerima Yesus sebagai sahabat terbaik kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi semua anak-anak pada sepanjang hari ini. Amin.